Tidak ada yang lebih indah. Jadi gonggongan anjing aja lewat. Ya si eta anjing ya. Nah itu diantaranya. Kemudian ada juga tarbiyah jasadiyah. Bahwa dengan saum itu kita dilatih agar kuat, tidak melenoi. Ya, sekalipun kita tidak makan dan minum, tapi harus tetap beraktivitas. Makanya di sini orang yang beriman itu yang punya kekuatan badan yang prima. Bukan berarti lulus gitu ya, cici komo anu tara saum geuningan samemehna itu ya. Pas hari pertama teman cici. Cuma memang cicing kalau ngobrol kurang tersahu gitu. Mau diajak ngobrol gitu wah cicing sudah datang waktu duhur ada kieu gitu ya. Asar ada paralias maghrib ka ICU udah ya. Masya Allah sigarek pae wae saum gitu. Ya, tapi kalau yang sudah terbiasa ya itu kelihatan model goesnya tidak terganggu ya, walaupun mungkin yang tadinya misalkan 3 kilo jadi 1 kiloan gitu ya, yang biasa lari, yang biasa jalan pagi masih terus gitu loh. Nah itu ya di antaranya. Jadi kita melihat Rasulullah SAW adalah pribadi yang kuat tubuhnya, bukan yang peleyak-peleyak. Rasul itu Masya Allah ketika jalan ke Gua Hiro, beliau ini hikingnya luar biasa. Hiking itu mendaki gunung kan, cepat. Apalagi jalannya gitu tuh. Saya aja pernah ke atas ada bukit itu 2,5 jam. Apalagi pas ketika melihat malaikat, beliau lari dari Gua Hiro sampai ke Mekah, sampai keluar keringat panas ke dingin. Itu beliau sprint, lari kencang. Ya, jadi luar biasa. Jadi jangan digambarkan Rasulullah tentang Rasulullah itu ramah, beliau itu lulusan gitu. Maksudnya lemah lembut, melenoi, disuruh segitu murah gitu ya. Enggak, Rasulullah itu kuat. Ya kan? Cuman beliau tidak pernah bersikap keras, melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya. Karena fisik beliau bukan untuk membantai istrinya, tapi membantai musuhnya. Makanya selalu di depan, bari nganggo kuda, bari mau pedang. Itu teh emang gampang gitu. Sok kerabu cobian. Ulah wakakan kudanya, kuda-kuda nu digria baru dapet koin. Cobaan gerak. Iya kan? Harus konsen, iya bari pedang. Pak. Bu. Araya. Pedangnya itu ketika lihat di Turki hampir sadadain di situ. Tante balik hiji kan dia mengendalikan kuda. Sok akhir sulit ketika bayar. Jet Li sama Jackie Chan aja kayaknya lewat gitu. Iya, itu mah balik film. Ini mah gitu. Berarti fisiknya kuat-kuat. Kalau ibu gak percaya bagaimana dasarnya perang dahulu ketika panah api dan lain sebagainya, lihat benteng Salahuddin yang ada di Kairo Mesir. Ada bentengnya. Saya lihat, iya kumahanya nanya benteng model kieu. Ini pantas dulu pertahanannya luar biasa. Siga segede kumaha tentara kebayang kuat-kuat. Bahkan waktu tentara Turki Utsmani itu dulu bisa mengalahkan Romawi dalam keadaan saum. Ternyata si fisik sampai alit Pak, karecil dan bahkan kurang dahar. Lagi perang tuh tapi menang. Dan yang lebih dahsyatnya lagi itu mentas ke kapal laut ke gunung, tidak melalui sungai. Itu tadi didorong oleh siapa? Orang-orang yang saum. Inilah kenapa mereka takut sama umat Islam. Dikarenakan saum bukan nilai kelemahan kita, justru kekuatannya ada di saum. Elena kemana? Tentara Romawi ke Marabok, geus pentingna geus Arabok tah. Sumuna malolor tah si tentara Romawi teh. Sarare diserang oleh tentara Turki Utsmani.
kelar. Padahal gimana, Masya Allah. Bu kalau di Selat Bosporus itu dilihat itu yang di Turki, kados kayak Istanbul. Itu dari Kopowah, itu kelar. Tadi itu ngarang melek sejarah. Udah ke Kapadokia, segala layangan putus kayak gini. Ya, Kapadokia itu kasih Cicalengka lah. Jadi kalau background itu banyak pelajaran sejarah yang Cinggur bisa mengamati paingnya umat dulu itu kuat karena akidahnya tertancap, karena akidahnya mangkrak sehingga bikin kerajaan yang bagus. Yang paling sedia bangunan masjid yang mewah, megah, dan luar biasa. Arsitekturnya bernilai modern luar biasa di Andalusia, Spanyol, yang kemudian sekarang berubah jadi gereja. Itu nanti lihat di YouTube. Ya, ulang nonton terapi Ahmad yang Mbak Ibu ngomong. Ya, jadi coba sejarah masjid di Andalusia sedikit. Bangunan yang besar ternyata sekarang dikuasai jadi gereja, ya. Nah itu ya. Jadi Masya Allah, karena apa? Tarbiyah jasadiyah, fisiknya itu kuat, dan fisiknya kuat ini karena makanannya dijaga, bukan malah diumbar. Punten ya, ini teh kalau Ramadan kebiasaan deh ibu-ibu. Itu kenapa? Minyak goreng, cabai naik, terus juga daging naik. Itu kenapa? Ibu-ibu sih pakai antri segala. Barang itu semakin banyak dicari, semakin mahal harganya. Kalau memang barang itu pengen ada dan murah, antep telah pembelian. Asli saya berpikir kemarin begitu. Udah mau kopang sampai kemarin di Indomaret itu bukan di Sulawesi, bukan di mana ini. Sampai ribu gitu. Padahal Pak, kita tahu kan, kita tuh penghasil sawit yang pertama di dunia, meninggalkan jauh dengan Malaysia. Ya, akhirnya saya itu Malaysia itu sedikit. Makanya memang dilema ini masalah pembakaran hutan itu memang keolahan sih. Dan hari ini Korea kira udah untuk ngoret gunung coba. Kenapa terjadi pembakaran hutan itu tuh karena dua hal. Margi jin aina tetiasa ngoret dan kucing cerita mah. Lamun ku patani wah cangkengan geus pararotong gitu udah. Terus yang kedua itu cuma jadi ke negara tetangga itu teh untuk apa? Perluasan. Sawit yang luar biasa di Indonesia. Luar biasa. Tapi minyaknya halus. Di Malaysia harga minyak seberapa? 8.500. Cuma 8.000. Iya. Malaysia itu cuma berapa lah penghasil sawitnya itu dibanding kita itu. 8.000. Makanya mending hidup di Malaysia. Ya, ulah terus betah orang dihargai permen dong. Orang betah di Jumat, ya itulah masalah kita. Ya, jadi ulah ditiang rasa tinggi cuma kayak minyak goreng, aku mah apa cina masak, terutama kan gorengan. Abdi kan setiap tuang daya bala-bala, dikulu bala-bala na itu mah, disepat. Ya, jadi kita itu ketika menjelang Ramadan, kenapa bahan pokok naik? Karena mau diurus adalah babud dahri, bab dahareun, bab makanan, ya kan? Padahal sesungguhnya ketika Ramadan kita mau mengatur makan, bukan mau barang. Nah ini yang salah. Ya, jadi sekali lagi alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk mengatur makanan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena justru dari makanan itu kita bisa beramal soleh. Ya, belum tentu orang yang kenyang gancang ibadah, belum tentu. Tapi ada orang-orang yang pas-pasan makan dekat dengan Allah, dekat dengan masjid. Ya, karena makanannya dia hati-hati, makanannya makanan halal dan sangat luar biasa.
Surah Al-Mu'minun ayat 51 itu menjelaskan bagaimana sebelum amal soleh kita diajarin makanan dulu. Ya, ini bagian ibu-ibu nanti Bu cari makanan yang praktis, terutama ketika berbuka dan untuk sahur. Mana ibu yang lebih jago? Nabi kalau maghrib itu berbuka dengan kurma. Ya, itu apa maksudnya? Buah tapi itu dipesek, kan gak lama waktunya. Kemudian langsung bergizi lagi. Jadi bergizi lagi kan, nutrisinya luar biasa. Ya, kadar gizinya itu luar biasa dan gampang warak, gampang kenyang. Ya, sok saya cobian bapak ini pas tajil, tuang we kurma, tilu kilo. Ya, insya Allah belum Kenapa? Biar sholat maghrib tidak kepepet kesalahan kita. Dosa terkarasa itu di dalam sholat, di dalam sahur itu adalah mepetkan sholat maghrib karena banyak berbuka. Dan sebetulnya tajil tekul itu tidak disuguhan si bapak teh kurma tilu sisi nampilin demi indah. Pas dar kurma nih hari goyobon, saat goyobon, ayat channel di dalam. Bala-bala deui aya botek di garis mencret aja nama atau lila di WC ya kan, itu karena salah pola makan. Terus juga yang sahur itu disediakan makanan yang praktis biar kepepet sahur langsung biasa mengganti makanan. Misalkan simpuring biasanya punten Bu di bumi biasanya sedia yang praktis-praktis. Simpuring kalau untuk persiapan sahur itu biasanya roti, keju, susu, punten ini disebut spaghetti. Punten kan rada maksudnya spaghetti atau dibungkusan super mie teman. Ya, jadi masya Allah maksudnya makanan yang menyehatkan, bahkan makanan kemasan itu sebetulnya dihindari juga, buah tepung. Kenapa kita leles? Kenapa itu dari makanan? Iya, dari makanan. Waktu saya mau hiking ke Gunung Tursina tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu, itu pas dari bawah itu makan nasi goreng, kerek saparapat naik, mules. Bari wewe saya. Balik aida makan roti, masya Allah BAB juga, terus ini juga warak ongkong gitu loh. Roti aja, roti model roti tawar. Jadi luar biasa ya, pantesan orang Arab kuat gitu loh. Ya, aida orang makan sekadang-kadang karena toilet, ya kan? Karena WC gratis dan itu jadi masalah. Karena mules wae. Ya jangan sampai ketika sahur masak segala bumbu diasupkan kayak gini kan, sambal gitu ya dipasak, kemudian direnos, diinsirkan, digoreng, pas disusukan paling ceret kabeh itu memadorotkan. Ya, ini soal makanan tolong, apalagi masih anak-anak sing ngobakeun susu ya wae mahal kebaik dan memang otak encer itu mahal. Itu harus disesuaikan dengan makanan. Ya kan, iya mah baru anak-anak punten ya, kan kadang misalnya lauk jairnya bisa, ini kan diberi asin, atau kermalamat gagaro wae, atau tidak jangan harus pakai orang Jepang itu bisa encer otaknya dan juga bisa postur tubuhnya tinggi, itu karena konservasi makanan laut. Diurangnya satu bayar. Jadi ketika mau berpindah dari makanan buatan ke makanan laut, ternyata orang tersiap boga kecerik. Laut kita itu banyak lautnya Pak. Makanya orang Vietnam kadang-kadang ke orang karena laut. Orang Vietnam, negara-negara tetangga termasuk Cina, apalagi yang di Natuna itu laut teloba kan orang nggak punya keceriknya. Ya kan? Jadi kecil itu perlu bagus ke badan dan itu kan bisa membuat gizi kita bagus. Kalau makanan laut tuh, ada orang makan seafood benih istimewa ya, istimewa mahal kayak gini, itu dikasih seafood, asin cucun, asin tajam, ya seafood itu, ya itu yang kelas alat-alatnya gitu ya. Jadi masya Allah luar biasa, makanan itu banyak berpengaruh, terutama apa? Makanan yang halal berpengaruh kepada ijabahnya doa.
Kalau mulutnya masuk makanan yang halal, lidahnya bisa membuka pintu langit. Tapi kalau makanannya syubhat, maka lidahnya tidak akan pernah didengar doa oleh Allah. Kenapa Nabi Ibrahim hidup sederhana, 80 tahun banyak berdoa, tapi anak cucunya semuanya jadi keluarga besar, Nabi, Rasul, dan orang-orang soleh yang ada di kolong langit ini. Itu Nabi Ibrahim itu luar biasa. Keluarga besar orang soleh itu rata-rata Nabi Ibrahim. Terus nanti kita juga makanya harus ada tarbiyah sakofiyah. Ini pendidikan, masalah sakofiyah itu pendidikan ilmu, harus dipelajari dari sekarang sebelum Ramadan. Ya, persiapannya apa aja yang harus dipersiapkan, hari yang disebut itikafnya apa, disebut zakat itu apa, dipelajari. Nanti pelaksanaannya di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, tarbiyah maliyah, pendidikan dalam soal harta. Kita banyak belanja bapak-bapak tapi untuk sendiri. Saat kemarin minyak goreng tidak ada, langsung protes, jangan menimbun. Manina sorangan sabar terus dijatuhin. PKB di bawah antri kan? Kecuali ibu teh nanti teh karena ingin berbagi dengan tetangga. Masya Allah, kita sempat 1000 minyak goreng Punten yang saya bukan menganggap ini masalah kecil, tidak. Cuma lihat orang lain yang di belahan dunia lain yang lagi perang, coba ibu harus mengungsi, ya kan? Apalagi kan beres corona sekarang Ukraina, ya kan? Gara-gara Bang Putin itu, ya itu berapa coba? Mau menghabiskan dana jelek-jelek ini, alhamdulillah kita masih aman. Cuman tuh bala-bala unggul. Dadah ya saya tukang gorengan pagi-pagi mahal cuma Ustaz minyak. Udahlah bisa yang lain. Pokoknya pas tablik akbar ya subuhan nanti ui kulu suhu kulu begitu. Ini asawara raas karunia. Ya, nah itu yang diantaranya sebagai persiapan. Di antaranya tadi terkait dengan tarbiyah ruhiyah, sekarang banyak muncul wabah syirik milenial. Ya, dan ini harus menjadi perhatian kita biar kita sisir nanti di bulan Ramadan. Ya, wabah syirik milenial ini sudah banyak berkembang di media sosial. Di antaranya fakta yang pertama. Dulu kesirikan di zaman dulu awal pertama itu tidak modern siriknya dan masih dibilang belum separah sekarang. Dulu siriknya gimana? Siapakah misalkan tokoh-tokoh? Karena apa ya? Gini, karena di dalam Al-Quran ketika orang-orang dulu itu ditanya, orang-orang yang sirik itu, siapakah man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka pasti mengatakan Allah. Mereka percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Tapi mereka milih orang-orang soleh yang dituhankan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Siapakah Lata, siapakah Uzza, siapakah Manat? Punten Bu, itu teh bukan orang-orang preman pensiun, apalagi gitu ya. Bukan tukang mabok, bukan ahli maksiat, bukan. Itu teh Kiai Haji Unggul itu teh. Lata Mana Uzza teh. Terus kenapa di mana letak siriknya? Ketika mereka meninggal, turunan pertama mereka itu mendoakan agar Lata Manuzat ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena mereka orang soleh. Tapi semakin kesini, akhirnya mereka jadi simpatik terhadap kuburan mereka. Dan akhirnya dari mendoakan jadi minta berberkah. Minta sesuatu dari mereka karena yang dulu injuna mulai nama aki-aki nama tahu bahwa mereka harus mendoakan, tapi injuna aki-aki teh kunaon itu dina kuburan sok kitu wae. Oh mungkin lagi mendoakan atau minta sesuatu, tidak dipahami. Yang rasanya kuburan biasa jadi prasasti, digambar, kemudian jadi patung.
Inilah kenapa di dalam Islam tidak boleh melukis. Paham nggak? Ada lukisan bid'ah yang muncul dari Teheran dan tersebar di Kopok tentang imam yang empat, tentang khalifah yang empat. Ada Abu Bakar dengan itu, terus juga Umar, Utsman. Mereka rasanya kemudian Utsman nulis gitu ya. Apakah benar itu? Tanyakan. Kalau ngelukis kan? Kita tidak bisa memastikan gimana akibatnya kalau gambar itu dipasang. Ya, makanya saya kalau seandainya barudak nanti kalau ayah mati, tolong ayah itu fotonya si gede model Bung Karno. Awalnya foto, setelah itu dibikin patung. Setelah dibikin patung ada kecurigaan, jangan-jangan si ayah mati. Gitu awalnya. Sedikit sekali syirik itu terjerumus dan akhirnya merupakan Allah. Itulah kenapa lukisan-lukisan yang mengandung mistik dan harganya mahal. Bapak Ibu sebaiknya tidak beli. Kenapa? Mahal, itu masalahnya. Yang pertama lukisan Soekarno, yang kedua lukisan Nyi Roro Kidul. Itu saya berkali-kali kalau masuk museum, Mbak, yang pakai baju hijau itu ada seler gitu. Itu memang agak gimana gitu. Auranya itu aura kasbon, bukan aura kasih. Ya, jadi auranya itu aduh kita bikin kita gimana gitu. Itu syirik dan itu dibeliin. Ya, apalagi punya keyakinan dia lukisan itu akan menjaga rumah seseorang. Nauzubillah. Ya, ini syirik yang kemudian terjadi hari ini. Dulu menjadikan orang-orang soleh untuk mediasi syirik mereka. Dan itu karena ketidaktahuan generasi setelah mereka. Tapi sekarang justru menjadikan boneka oke jadi syirik. Kemarin tersebarkan ya boneka arwah, spirit doll. Ya kan itu teh ada boneka Annabelle tuh, ya. Simkuring hafal kalau soal syirik insyaallah. Ada boneka Annabelle, ada boneka Cica, ada boneka No, itu ada boneka Cici, ada boneka Mimin dan ada boneka Nenek. Itu orang mana itu ya. Ya yang jelas itu semuanya boneka. Ya ternyata saya selidiki orangnya itu beberapa kali saya tag itu nggak bisa. Yaitu ternyata konon seorang muslimah. Nuboga nate spirit itu ada boneka sampai 360 boneka. Dan itu teh harganya itu masya Allah juta sampai ratusan juta. Kalau dulu ini awalnya boneka arwah itu apa, dari mana? Itu konon dari Thailand. Ya kan? Boneka itu konon dari Thailand. Boneka ini diciptakan oleh boneka arwah itu karena katanya bisa simpan arwah atau arwah bisa masuk ke sana. Itu diciptakan atau dinamakan sebagai bonekanya dinamakan Luktet. Karena pembuatnya namanya Lukman dan Atep ya, jadi Luktet. Kalau mereka yang punya dasar agama Buddha pek-pek erek boneka, erek tahun, gak masalah. Itu bukan masalah bagi kita. Pek wae kalau pinter ya kita tidak gimana toleran. Erek mana erek nyembah sendal, erek nyembah pek wae asal jangan muslim. Kenapa ini kalau jadi muslim bermasalah? Nih tadi Simkuring ngabar 20 kesalahan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah toleransi kepada yang tidak berpuasa. Ari toleran kan puasa, kan berpuasa. Kan puasa, sebab kebanyakan orang berpuasa sing era namun muka horde. Karena ya suku. Iya kan? Loba suku itu. Ya kan? Pan era eta teh sabab tatangana mah parwa.
dia harus dihormat. Itu meredakan hormat. Dan baik. Makanya kalau dalam bidang ini ada beberapa otonomi daerah yang menerapkan aturan syariat, Satpol PP masuk dan mengatur itu, tidak jadi masalah. Emang hak kita untuk puasa dengan tenang. Hak di kita, anu judi, anu prostitusi, dilindungi oleh undang-undang. Tapi siap ulang kali buat masyarakat sekitar. Kenapa? Karena azab yang akan datang bukan hanya menimpa mereka, tapi juga kita yang orang-orang soleh yang diam. Itu masalah. Bahkan saya kadang-kadang setuju dengan lokalisasi. Judi dilokalisasikan, kayak di Malaysia itu. Ini pun bukan menghalalkan zina dan minuman, tapi apa? Kalau tersebar di masyarakat penyakitnya jadi kemana-mana. Itu. Jadi kalau dilokalisasikan kali-kali anu hari anu ya hidung belang, itu saya kabar belang itu udah sehingga yang cocok udah kelihatan. Makanya aman kalau dilokalisasikan di pulau di mana sih jauh. Karena jauh dari masyarakat. Saya simpulnya sekarang Pangandaran. Kalau kan istri orang New Zealand juga yang Selandia Baru, tapi belanjanya itu ya Parigi kan di sana Selandia Baru. Itu masya Allah kalau prostitusi udah dibebaskan maka ke masyarakat kan itu tadi dan ini teh aduh jadi puntennya jijik merah virusnya nyebar. Iya. Dan kalau dilokalisasi dulu bisa kasih pantai barat warung-warung remang-remang dulu udah sok yang kena tsunami itu yang rata kan itu daerah-daerah itu. Jadi masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tantangan yang luar biasa. Ya, tantangan yang luar biasa. Jadi toleransi itu kepada yang saum bukan yang kepada yang tidak saum. Kata ini so imun saya lagi saum maksudnya apa? Manege kudu puasa sepe gitu. Ulah orang yang dibolehkan ibu yang ikut dan ibu lagi head oke kan cara buka celabak ya depan dia malu. Kalau ibu kan apalagi di depan anak yang bisa disalahpahami kerja diajar. Dahari kan di lemari di jero gitu ya. Kalau masih gak penjahat wae mana keren karena malu. Ya yang berhak saja malu. Anu tinggal terus di jalan gitu ya, dan ditinggali anak-anak dekis kumisan, ditinggali segering melenoi, udah bener-bener otot, ya kan? Disebut head, piraku, disebut gelo, diberi duit 10.000, jadi masya Allah. Ini jangan mau diputar balikan Pak. Jangan mau diputar balikan. Jadi bagaimana tuh hak seorang muslim? Dua, hak seorang muslim ketika ada yang saum, anu teu saum, terus kita berhak bertanya, mana kunaon teu saum? Abi cenah teu kedama, kunaon batu gitu. Ya, misalkan itu berhak ditanya Pak. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi misalkan berhak mendapatkan nasihat dan teguran. Ari cek manehna teh ngomong ieu, cek manehna ya Pak. Kita itu negara demokrasi, negara demokrasi. Kita harus menghargai hak asasi manusia. Termasuk ibu suatu saat oleh undang-undang ketika nitah budak sholat, kemudian sholat budak tedaek, dipaksa kemudian jadi garlut, maka ibu bisa dipenjara karena nitah anak sholat. Demi Allah. Akan dipenjara karena ibu melanggar hak asasi budak. Gak boleh, iya. Itu bisa dipenjarakan. Lucu. Kalau begini persoalannya. Jadi ibu akan dipenjarakan karena anak. Kan sekarang juga banyak kan kalau soal waris, soal apa, ya kan? Tidak diselesaikan secara keseluruhan karena bisa ditembak secara hukum. Sisi beri ulah oke. Akhirnya manggil pacar itu nafsi wae di rumah. Ulah sok ye. Sedang pacarkan saur tapi kabatur gitu. Daripada mana itu saur kabatur gitu oke. Kan sebenarnya benar dibalik-balikin sebetulnya mah. Lamun erek kurang wani gelut dah sebenarnya bisa dibalik-balikan. Saya itu senang tuh kalau main logika. Oke.
ente moal dititah sholat berjamaah di masjid. Tapi lamun maneh kalaparan jeung paeh datang sorangan ke masjid. Fair enggak? Fair ya, Pak. Engkau enggak jangan campuri urusan hidupku dalam keislaman, tapi maneh lamun paeh hayang diurus ke umat Islam. Lamun kalaparan hayang dibere ku tatangga ieu. Ari soal beuteung hayang dibantu. Diperhatikan betul. Nah inilah risikonya urusan ketuhanan dan urusan kemanusiaan. Lamun sekarang dalam urusan kemanusiaan kita saling memberi, dalam urusan ketuhanan ngelingan sholat dan sahur juga harus berbagi, saling nasihat. Demikian mulianya Islam. Hari pas bagi-bagi sembako antri yang pertama, gitu ya. Hari pas diajak sholat kadang-kadang tidak antrian. Nah, ya. Jadi ini otak-otak kotor yang kemudian dibolak-balik logika iblis untuk apa? Agar kita jangan mengusik kehidupan orang lain, jangan berdakwah kita. Salah. Bahkan punten ya, kalau tetangga saya ada yang panas ya, suami istri terus istrinya tuh dirogala, digelutan suaminya suami. Iya. Enggak ada urusan soal pribadi. Ini soal hukum saya bisa, saya orang hukum. Saya bisa berdebat tentang pasal-pasal segala macam-macam. Kalau mereka bermain tentang pasal, kita bermain soal pasal. Kenapa? Karena misalkan apalagi anak, ya kan anak itu kan harus dilindungi, harus gimana, misalkan disiksa, ini ada anak kurang. Anak mana? Tapi hamba Allah. Saya berhak untuk menjaganya juga. Apalagi saya tetangga kamu. Terlepas misalkan masalah keluarga, nggak ada. Kita itu berhak. Jadi kalau kita sudah dalam makanya itu sahurnya tidak ditegur. Tetangga buka warteg tidak ditegur. Jadi kadinya itu. Dan itu teh penyakit di lemur kita. Iya kan? Bisi mana hayang dagang eueuh itu di sisi laut atau kumaha gitunya. Ya mungkin numelina orang kidul gitu atau siapa gitu ya. Dan pasukannya baik gitu. Nah inilah yang saatnya kita harus jangan nonton soji-soji ngomong ke warteg radikal. Iya. Yang kemudian ayo gimana radikal. Baik-baik komadinya dari gimana. Iya kan? Siapa yang lebih radikal? Yang pendeta yang nyuruh hapus ayat Al-Quran itu kan jadi pidana. Sok Bapak di YouTube hapus 300 ayat Bible atau Torah kan jadi kasus. Iya kan? Nah tapi kita harus bersabar Pak. Kita harus bersabar. Jadi kemudian ibu oke ulah ngambek tepung buku, kemudian mau bedong ke pasar masih kurang dikadek-kadek saha. Jangan tanpa ilmu itu. Jangan Pak. Ya ini jebakan Batman yang begini. Ini jebakan Batman. Jangan udah kita tetap uruskan semuanya. Si Otto Hodun kan karena keluar dari penjara itu. Dari sedang tang ngaku sini ngaku sana tuh, masya Allah. Kita tuh dibikin termasuk kan yang orang Pangandaran dulu yang ngerakin ini juga yang di Karawang yang menghina Nabi, yang di pengepan seorang jenderal di penjara. Wah itu kan keren tuh jenderal keren. Itu luar biasa karena agamanya di sini. Karena nabinya di sini. Ya. Nah, makanya kita mudah-mudahanlah para penguasa, para pejabat kita, para penegak hukum mudah-mudahan banyak mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan sampai kemudian mempermainkan hukum. Ya, saya ngomong nih depan aparat hukum, kalau mempermainkan hukum maka urusannya dengan hal hakim, urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Apalagi misalkan mentang-mentang terboga duit yang bayar pengacara geus penjarakeun, tapi anu boga duit dibebaskan jadi masalah. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Boneka Arwah ini jadi terus ada tayangannya di YouTube ya. Kalau seandainya itu di Malaysia atau di Arab Saudi atau di Timur Tengah itu pasti sudah diblokir, Pak. Karena mengajarkan syirik. Bahwa suksi kata nanti suksi pemiliknya itu boleh nanti selanjutnya bisa dilihat wawancara saya di YouTube ya, tentang masalah boneka arwah.
berapa harganya gitu ya atau apa gitu ya. Boleh nanti ke sana. Ujung-ujungnya non Pak, dagang. Ujung-ujungnya dagang demi dagang menggadaikan akidah. Pajakan teh cenah aya arwah si anu, aya arwah si fulan, ada arwah si fulanah dina ini teh. Sampai kan daripada ngumpul anak yatim mending kena ngumpul boneka, bari dibere susu. Iya, itu yang artis-artis sebelum dihujat dibere susu, dibere madu, dikasih makanan. Kan sih gelo atuh. Iya kan? Iya. Katanya susunya habis. Terus si eta apa dari mana? Katanya ada arwah itu, ada arwah ini. Pak, Bu, punten. Nabi ku anjir, Nabi sendiri tidak tahu soal arwah. Pertanyaan soal arwah itu adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh orang Yahudi untuk menjebak para nabi dan rasul. Mereka sering mengatakan, "Aina ruh, di manakah ruh? Di mana ruh?" Bu, ya ruh nara ya, ya acung kan itu ke arah ya. Nah, sampai sini itu kenapa sih? Ruhnya kemana? Setelah seseorang itu meninggal, ya, ke langit pada naon ke langit, iya kan? Makanya ini teh ke langit, ruhnya apa jalan-jalan ke Pangandaran? Apakah mana sehingga ada ruh gentayangan? Iya kan? Ada ruh gentayangan. Jadi gini, ada satu batas antara orang hidup dengan orang mati, namanya alam barzakh. Alam barzakh itu tembok yang tidak bisa dilalui oleh yang lain. Kalau yang hidup ke alam barzakh berarti mayon. Kalau ada yang mati ke alam nyata jadi juri, eta teh arwah teu gawe. Nah, saya kasih contoh film Susana biar lebih mudah. Abdi paling siap film horor Susana. Terus terang dulu sok resep dengan itu non layar tancap teh gini. Ngabili gini. Ceritanya begini. Susana di Rogahala diperkosa beberapa orang, kemudian mati. Udah mati, Susana ruhnya pengen balas dendam. Akhirnya jadi gentayangan. Anu 5 eta dipaehan kabeh. Film ditutup. Ibu bapak kabayang teh ruh 5 eta hari ruh deui. Jadi roh jeung roh gelut eta teh. Terus akhirnya dipaehan terus iraha akhirnya. Iya kan? Sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan yang begini itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakanlah makanya Nabi itu sempat dihina sampai 6 bulan karena ayat ini tidak turun. Tentang di mana lu? Ibu ngerasa simpatiknya ke Nabi, respeknya ke Nabi. Nabi dihina karena tidak tahu masalah lu. Kemudian ada dukun-dukun itu, dukun-dukun milenial megarilis tuh sekarang. Tidak pakai bendok tanpa menyan, tidak. Mereka nongkrong di YouTube KBOG itu. Iya kan? Nah, itu kemudian bilang bahwa ini ada arwah yang bunuh diri, namanya Pulan, masuk ke boneka ini segala macam. Dengan enak seperti itu. Lihat dalam surah Al-Isra, kemudian ayat itu turun. Dan kemudian itu teh Nabi teh dihina selama menunggu ayat itu. Cie yang enggak didatangin Jibril katanya teman. Sekarang enggak ada wahyunya. Mana atuh jawabannya? Sok teh di mana? Kasihan Nabi itu diam terus. Bahkan saya itu sangat sedih ya ketika Nabi menunggu itu dan dihina terus, dibully terus oleh orang Yahudi. Kalau saya mungkin pensiun jadi Nabi, iya, Nabi itu sama terus dukun-dukun itu dengan seenaknya mengatakan rusi dia di mana, rusi ini di sini. Apa kata ini kewajiban umat Islam? Ulir yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Jangan ikut campur, udah dikarantina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut alam syahadah yaitu alam nyata, kita ada nih baru kelekat. Raromo
katingal, katawis, nampak, itu alam syahadah. Kalau alam goibah, alam goib tidak terlihat. Ada beberapa makhluk yang tersembunyi. Kalau ada jelema ngaleungit berarti makhluk gaib. Ngomong ngaleungitna ketika aya debt collector gitu ya. Ketika aya tagihan berarti lain makhluk hidup, bukan manusia. Demikian juga kalau ada arwah jadi judi menampak berarti eueuh gawe arwah. Karena sudah ditempatkan. Ya, nah makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu itu siapa? Itu pekerjaan jin-jin yang iseng. Ya, yang kemudian jin itu dipercayai. Makanya ada buku jin beraksi apa ya? Itu ya, jin beraksi, dukun beratraksi gitu, pokoknya apa ya. Jadi lamun jin dipercayai dan diyakini, ya misalkan ada jin kafir, karena ada yang muslim juga ya. Misalkan jin kafir dipercayai di dunia, mereka bakal semakin ogohan. Ya, akan semakin ogohan. Ya, misalkan di kilometer 97 kenapa banyak kecelakaan karena di sana ada penunggunya. Itu jadi benar-benar itu. Jadi benar-benar bakal ada keanehan segala macam karena dikeramatkan oleh manusia sendiri. Terus misalkan yang kemarin sesajen bu, yang sesajen yang ditendang itu ya, sesajen yang ditendang itu kasihan loh. Orang yang menendangnya dihukum 5 tahun. 5 tahun dihukum. Salah nggak sesajen ditendang? Salah nggak Pak? Salah nggak? Salah. Salahnya di videokan sebetulnya nggak salah. Dan kalau nggak ini kalau divideokan memang masuk undang-undang ujaran kebencian. Oke, kita masalah ini objektif lah. Itu memang kalau divideokan itu jadi masalah. Tapi kalau tidak divideokan itu padahal mana? Jenderal Ustadz kan lebar beas itu beras itu kemudian ditendang, mana penghargaan untuk apa makanan kita. Sehingga bagus itu alasannya. Saya jangankan beras. Untuk bapak-bapak, saya ada berlian. Kemudian berlian dibagikan. Mau Pak? Kalau bapak-bapak alisan ibu-ibu mau. Ibu-ibu masuk gitu. Baiklah jadi si bapak-bapak kebagian oke segitu. Gak boleh gitu. Ya, mau nggak Bu? Tapi berlian itu hasil benang melindungi. Aslinya nggak mau Bu, walaupun berlian. Kenapa Bu? Takut jadi penada. Jangankan beras, berlian aja nggak mau. Artinya sudah tidak berharga. Nah, beras ini bukan beras-berasnya. Beras yang untuk makan ini bermanfaat berkah. Tapi kalau beras untuk judi, punten itu sampai guru saya itu sampai sering dimakan Pak, itu sesajen itu. Dan rasanya memang lain. Rasanya memang lain yang ukaran itu. Dulu di Pangandaran ketika banyak pohon rindang itu masih banyak tuh. Dan khas ya, kopinya kapal api, rokoknya jarum coklat. Itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Padahal cek jin teh atuh ya ayeuna mah lain kapal api menta americano tuh gitu. Satu ada jin joget milenial. Ya, jadi Masya Allah ini dan anehnya atas nama leluhur syirik itu kemudian dibeli. Dan yang terakhir adalah membawa tanah dari seluruh Indonesia buat ibu kota baru. Membawa tanah dan air semuanya dan akan ditemukan di sana. Kalau tanah untuk kalau nyukur tanah itu 7 truk kerek ngabangun imah itu mah tanah warisan gitu mah. Kalau tanah minta sakti karena ada urusan sesuatu, maka ini mengandung mistik. Ibu boleh nggak? Ibu teh ngadamal taman di bumi payun. Ibu nyokot tanah Lembang isi nyembah kabrak Lembang. Ada nggak yang nyebut gitu? Kenapa ibu bawa tanah di Lembang? Karena bagus, karena sumur itu maka artiku akal.
Benar nggak? Nah gitu cara membedakannya. Sama tanah tapi beda niat dan tujuannya. Sama ke kuburan, yang satu ziarah, yang satu minta berkah. Kenapa kemudian ziarah ke kuburan itu pernah dilarang? Nah itu Quran ziaratul kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur dulu karena takut akidah kalian melenceng. Fal'ana fazuruha, maka sekarang berziarahlah kalian. Ziarah kubur non sunnah, boleh sekarang. Yang tidak boleh itu ziarah sebelum saum dan Ramadan, karena ada ketentuan waktu. Nah ini nggak boleh. Kalau ziarah, misalkan si kuring ya, pun bapak tos ngantunkeun pulang ke Tasik, udah sekalian ziarah, boleh. Tapi kalau setiap Ramadan apa yang disebut nyekat atau apa karena ada lebih berkah, ini enggak benar. Karena mendoakan itu bisa tanpa ziarah juga. Makanya biar kita tidak melenceng akidah, ketika ziarah kuburan ada aturannya, ada adabnya. Apa adabnya Bu? Yang pertama adalah bahwa kita berziarah itu bukan untuk mengagungkan yang mati, tapi untuk mengingatkan kematian. Yang kedua, ketika lewat ziarah kubur, maka berucaplah salam sambil mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum Assalamualaikum, keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur minal mu'minin wal muslimin. Punten, doa ini hanya berlaku bagi yang beriman dan orang Islam. Yang kafir tidak dapat doa ini. Kalau kamu ada di sini, sorry saja ya. Iya, mahalnya Islam adalah bisa sampainya doa kepada siapapun tanpa nasab dan kerabat. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum, kami juga insyaallah. Karena sudah tidak ada minyak goreng, dan sebentar lagi kami juga akan musuh. Kalian baik-baik saja ya di sana. Itu keren banget doanya. Tapi jangan coba-coba menunggu jawaban salam. Assalamualaikum. Oh, nggak jawab gua. Waalaikumsalam. Wah, ya udah, jangan menunggu salam langsung. Ya, nah itu bagaimana menempatkan sunnah agar tidak terjadi wabah syirik. Ya, kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga, dukun yang berbau rukyah. Punten Bu, rukyah itu ada asalnya. Rukyah itu gak perlu pakai syariah karena memang udah syariah. Ya, ini yang harus ditekankan nih. Kenapa rukyah ada syariah? Karena ada rukyah-rukyah yang syirik. Itu ya. Jadi sebetulnya rukyah ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, berdoa dengan membaca ayat suci Al-Quran. Itu sunnah, jadi masalah. Seperti ada yang sakit, misalkan baca Al-Fatihah 8, itu sunnah. Ya, jadi jangan mengatakan sunnah itu sini enggak. Kita harus menempatkan ini sesuai porsi. Jadi misalkan kan Nabi juga ketika menengok mana yang sakit ini di perut sampai Rasulullah telah baksa umurun insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, rabbil arsyil azim, inni uraqi, ya Allah, dengan namamu aku menyembuhkanmu, ya Allah. Sambil yang sakitnya itu diusapkan, itu termasuk adab yang sakit, kecuali yang COVID ya. Kita nggak bisa, ya udah ya, misalkan kita nggak usah bersentuhan. Tapi misalkan kalau mahram kita ataupun bapak-bapak di jamaah pengajian, bapak kunaon Pak, iya ada punya naon tuh anu rada karas jadi ini di leher, kemudian bapak dicekek. Oh itu nggak boleh ya. Kemudian bapak diusapan gitu ya, sambil didoain Allahumma rabban nasi mujibal ba'si. Biar lebih cepat sembuh, jangan diragapan dulu langsung gak boleh, gak dianjurkan kirim buah-buahan geus loba teuing. Emang kena bisa marahin ceret pasien-pasien di sana.
Jadi kalau bisa mas sekarang ada cara Anda menengok milenial. Bagaimana caranya? Coba tanya nomor rekeningnya. Ya, berapa nomor rekeningnya? Waduh, langsung mangkrak, langsung kerja isu dan nomor rekening BRI. Karena orang yang sakit itu bukan terkuras pikirannya, juga terkuras saldonya. Ya, jadi udahlah buah-buahan mana, uang madahar. Udah ya, coba. Nah ini caranya. Bagaimana kita menengok orang yang sakit. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juri itu nggak ada, tapi karena orang yang sekarang itu halusinasi, air makan disebut lagi. Jadi halusinasi akhirnya diciptakan ada, harus ada. Barudak akhirnya kreatif bikin prank, ya. Diulang kembali prank kan penyanyi ya, prank itu. Akhirnya pranknya, jadi itu nyingsiran batur dengan pocong, dengan kuntilanak, misalkan dibikin-bikin, wah ada penampakan. Itu kan dampaknya apa? Sama anak yang begitu ada dan wujud karena masuk kamera. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bagulah majuri datang setiap malam Jumat, leuwih ti jam 10 kalunggur. Ayah nama justru datang setiap hari, bahkan ayah di alun-alun. Bisa dibawa selfie. Itu kenapa? Karena nggak ada wujudnya, maka diadakan bentuknya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang benar-benar ada superhero seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dianggap ada. Ya, nah kalau tokoh-tokoh maksiat yang dijunjung, maka tokoh-tokoh kebenaran akan berkembang. Karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarkanlah siapa Muhammad dan ajarkanlah dia itu siapa, manusia hebat yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita, agar mereka terlepas dari syirik, karena syirik yang dilawan oleh manusia, karena syirik yang dibaik dan dimusnahkan. Ya, ayo kan dukun-dukun juga banyak beraksi ya, coba nantang-nantang bahwa ini budaya leluhur. Kalau dalam bahasa Al-Quran yang selalu ini budaya harus dilestarikan, ini budaya leluhur, itu asatirul awwalin kalau dalam bahasa Al-Quran itu. Ya kan? Kemarin kan soal wayang, ini kan wayang sebenarnya lebih ke halal jadinya wayang. Ya kan rokoknya ya. Nah kan ini juga jadi masalah. Haji Syams ini nanti protes, mana ini halal Minang gitu. Ini kan halalnya halal Jawa, mana halal Aceh. Bikin kan sekarang itu upaya berdomba luar biasa. Ya, jadi yang halal semuanya hampir sama di Asia Tenggara. Indonesia yang malah tidak. Semuanya halalnya, asalnya khas. Malaysia biar ketahuan bahwa itu Lombok sekarang jadi wisata halal dunia mengalahkan Bali. Dan siapa penolongnya? Itu kakak senior saya TGP, Tuan Guru Bajang. Kalau Singguri TGT, Tuan Guru Tasik. Jadi TGP ini bagaimana cara? Dulu Lombok gak berhasil jadi wisata, gak berhasil. Ya, karena kapten kembali. Tapi sekarang wisata ternyata orang kafir si bule itu resep wisata yang halal. Kenapa? Karena bersih, higienis dan tidak jijik. Ya, dua negara punten saya mengagumi keindahannya. Cuman ada dua tempat yang membuat saya gak nyaman sebagai seorang muslim, yaitu pertama di Bali, yang kedua di Bangkok, Thailand. Barau babi di mana-mana segala, sampai saya pulang keliling erek-erekan dahar. Gusti sampai saya kunaon sia Allah mau jadi muslim demi erek dahar oke. Kudu neangan kan? Akhirnya kalau ada pada alhamdulillah ada KFC yang gitu-gitu aja. Akhirnya teh bosan, padahal kita pengen kuliner. Kenapa? Bahkan ketika makan pun ketika ada aroma dupa, roh kayak utang.
Karena kita kan terbiasa. Dan terbiasa. Kenapa sampai begini? Ternyata pas pulang, ya Allah, terima kasih. Ternyata Engkau menjaga kami sampai urusan makanan. Kan kamu geus bagong eta teh aya orai, aya monyet eta teh. Iya kan Bu? Iya ngagarantung. Aya monyet, aya bayawak sakala teh di daharan, gajah segala rupa. Mau. Iya kan? Mereka itu kalajengking segala macam. Ada rujak kalajengking dan lain sebagainya. Pasir kuringker gitu geus gabera sanes sampai kita. Beres nuang duren, berarti aya bala-bala di bangko. Mau dilangsung sumpat blok-blok dagangan orang mana? Orang Majalengka. Jauh-jauh ke Bangkok dagangan bala-bala gitu. Tapi kuning ngalimun gitu ya. Dasar orang Indonesia gitu. Nah itu. Jadi Masya Allah, itu kalau pemandangannya Allah yang bikin, jangan kontrol, itu indah. Tapi kalau dalam soal makanan, saya berita pernah, ya Allah itu halal ya, atau misalnya hiji gorengnya, tercuma, ya Allah halal itu mahal. Di Eropa dan di Amerika sekarang masalah halal juga bukan masalah Islam tapi masalah modern. Makanya ada halal pun, ada halal. Betul, puja serat. Bu, pembeli di Jogja apa? Bu beja atau bu meni cari-cari. Kita tadi di Abu WKB sambil saja menentu patungan bisa saja. Ayah puja serat apa bahasa Inggrisnya itu? Food court, halal halal food court gitu kan. Ada halal court atau segala macam. Itu pokoknya ada halal zone. Itu di Amerika, di Australia halal zone. Enggak wah Wahabi ini Islam enggak ada di barat begini. Orang kafir itu senang dengan halal food, halal zone, ya halal zone. Ya, halalnya zone gitu ya. Jadi ada zona halal ya yang sangat bersih, sudah gitu cara mencucinya. Percaya orang muslim itu luar biasa. Jadi kami dihargai sebagai manusia. Makanya kemarin saya di sekolah pariwisata diundang, saya ngomong wisata halal. Ustaz tolong dampingi kami. Ternyata wisata itu Islami ya katanya. Ternyata dalam wisata, makanya saya tetap berbicara tentang Isra Mi'raj bagaimana hubungannya dengan wisata. Coba kemarin dijelaskan. Bukan berarti orang yang beriman itu jarang piknik. Ngaji janji nggak diiman itu. Ke mana-mana. Ya, kemudian ke Batu, ke rumah sakit mau jadi tetap boleh piknik, apalagi piknik dengan keluarga. Untuk apa? Untuk syiar dan juga mencerahkan hati kita, menguatkan keluarga kita. Ya, maka silakan piknik, bapak-bapak, harta yang dikeluarkan untuk piknik keluarga dan anak-anak demi Allah itu berkah. Karena semakin menguatkan rasa cinta di keluarga yang orang barat tidak punya. Kenapa mereka pakai tentara bayaran? Karena keluarga dan bisnis itu. Mereka itu dibayar, perang itu dibayar. Makanya jangan ada relawan itu nggak ada. Karena ketemu keluarga agak frustasi daripada tadi menikahnya bis perang pengen disebut. Itu. Tapi di Kopo, alhamdulillah kita masih punya keluarga, masih kena balik dengan keluarga. Emang enak itu bapak-bapak usaha obat, kemudian bapak beli ke Indomaret 2 kerese, balik nu ayah-ayahan, emang enak gitu. Gak enak. Ketika nyanak sakerese ketik oke ayah oleh-oleh, ayah, masya Allah. Ketika pulang ke rumah ada yang nungguin, kemudian kita makan bareng dengan keluarga, masya Allah nikmatnya itu luar biasa. Padahal makan cuma dengan gulai kambing. Itu nikmat. Akhirnya kondisi orang barat kumaha teu karawin, kondisi orang Jepang sarua, Prancis sarua, makana eueuh budak. Negara tidak bertambah secara penduduk, itu namanya demografi. Ketika perang sieun dah kalah jumlah tentara, itu bukan masalah enteng kenapa kekurangan tentara, karena mun kawin nahan seks bebas udah gampang gitu kan. Tapi ketika maranehanana balik ka imah melihat itu di Alfamart misalkan di Australia gitu ya, itu dia aya meunang gitu. Jadi misalkan melihat itu kan dia beli sakerese balik eueuh nyambung.
Sesungguhnya mereka hidup dalam keadaan jomblo yang lebih dahsyat buruknya daripada jelangku. Pergi gak ada yang mendoakan, pulang gak ada yang menunggu. Jelangku malu ada yang menjemput. Ya kan, ini baru debatan jelangku kan. Pas kali itu diasupkan karena kulkas, dahar sorangan kesepian, hayang rame ini ke tempat hidup. Hidup cerita. Tapi tetap ada dia nampul balik bawa duit, balik dia kaiman urusan-urusan. Maka tingkat depresi dan stres itu sangat tinggi sehingga bunuh diri jadi tujuan mereka. Ini krisis, makanya alhamdulillah konon orang Kopo disirikan orang Amerika sama orang Kopo masih punya keluarga jengsok kaliwan bareng. Eta unggul, wallahi jangan pernah sepelekan masalah keluarga karena ini perspektif nanti adalah soal negara. Soal negara, jumlah tentara ketika berperang, jumlah pertahanan bangsa dan negara. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Saat itu aku kapihatur, mudah-mudahan orang senantiasa sehat walafiat, kemudian juga istiqomah terus dalam kebaikan, berkah kehidupan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saat akan ditutup, melalui yang pertanyaan di bapak-bapak daya, ibu-ibu daya, atau daya terus saja aku tutup aja dengan doa Rabbana hablana azwajana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.